Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Marsih memulai pada materi kali ini, saya mohon izin dulu untuk melepas masker saya. Tetapi anak-anak di rumah, kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap dipakai maskernya, ya. Oke. Sebelum pertemuan kali ini kita mulai, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 7 yang telah lolos masuk ke SMP 18, di mana SMP 18 kita adalah SMP yang hebat, ya. Anda cukup beruntung sekali karena diberikan kesempatan untuk belajar di sini. Selanjutnya saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Sri Sumarsih, biasa dipanggil dengan Bu Marsih. Nanti saya akan mengajar materi PPKN kelas 8. Untuk kali ini, tolong anak-anak sekarang siap di depan HP atau komputer Anda masing-masing. Tolong disimak baik-baik. Kali ini Bu Marsih akan membawakan materi kita di MPLS tahun 2021-22 tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Ayo anak-anakku semuanya, kita berdiri dengan sikap sempurna. Biasakan kalau kita menyanyikan lagu wajib, harus menggunakan sikap sempurna. Lihat sikap saya, sempurna, pandangan lurus ke depan. Ya, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih sekali anak-anakku sudah tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, sekarang kita duduk kembali dan mohon izin ya Bu Marsih mau duduk dulu supaya kita juga enak. Oke, kita mulai materi kita. Kali ini Bu Marsih akan membahas mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Itulah tadi sebabnya mengapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di mana dalam kesadaran kita berbangsa dan bernegara ada dalam sila 1 sampai dengan 5. Ya. Lanjut. Kita akan lihat apa toh sebenarnya kesadaran bela negara itu. Ya. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan cinta tanah air. Lalu apa kaitannya dengan kita sebagai pelajar? Ya, bagaimana cara mempertahankan kita? Apalagi sekarang ini kita tahu kita belajarnya daring. Belajar daring itu kita tidak diawasi secara langsung, berarti harus ada kedisiplinan dari Anda semuanya. Dan diberikan fasilitas HP. Nah, kalau HP ini tidak kita gunakan secara baik, bisa jadi justru ketika kita harusnya menggunakan untuk daring, kita gunakan untuk game, kita gunakan untuk malah online dan pelajaran yang lainnya. Ya, makanya harus fokus. Ini berkaitan
dengan ini merupakan juga salah satu ancaman Anda sebagai generasi baru apabila tidak bisa menggunakan fasilitas dengan baik. Lanjut. Lalu apa saja itu nilai-nilai bela negara? Yang pertama adalah cinta tanah air. Apa wujudnya cinta kita tanah air? Yaitu dengan kita sebagai pelajar, karena ini kita pembelajaran kita masih daring, ya setiap waktu jadwal yang sudah ditentukan kita harus bisa on time. Disiplin diri. Disiplin diri itu tidak mudah, apalagi Anda di rumah. Jam 7 harus sudah bangun, kita persiapan untuk belajar, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi itu harus kita usahakan secara maksimal. Lalu bagaimana yang kedua kita lihat adalah dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita wujudkan di sini, kita sebagai pelajar walaupun kita tidak belajar di sekolah, kita tidak tidak menggunakan seragam sekolah, tetapi kita harus tetap punya. Kita bersekolah itu ada seragamnya, putih biru, lalu pramuka, lalu batik yang merupakan ciri khas sekolah. Walaupun saat ini Anda belum masuk, tetapi itu harus Anda persiapkan. Jangan sampai ketika nanti ada sebuah acara yang mengharuskan Anda datang ke sekolahan dengan sebuah alasan, "Ibu, saya belum punya seragam. Ibu, saya menggunakan seragam SD." Itu tidak benar, ya. Jadi itu salah satu wujud kalau kita sadar sebagai berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah Pancasila. Ini kaitannya ketika saya mengajar, itu pasti di awal belajar, karena ini sekarang kita daring, dia harus menghafal Pancasila di video dan dikirimkan. Apa lora Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Lalu kalau nanti sudah lolos, tahapan selanjutnya dia harus hafal tentang Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah wujud kita sebagai bentuk sebuah kesadaran kita, yaitu tentang berbangsa dan bernegara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau kita sebagai pelajar tidak terlalu jauh harus menuju ke negara, cukup di sekolah lingkungan kita. Caranya gimana, Bu? Kita menjaga fasilitas sekolah. Ini cara yang paling gampang kalau nanti kita jadi pembelajaran tatap muka. Biasanya itu anak-anak paling hobi ketika melihat tembok itu tangannya ini gatal untuk mengorek-ngorek, dicoret-coret. Nah, bisa nggak sekarang ini aku itu sebenarnya pengen mengungkapkan perasaan saya, tetapi bisa lewat dengan kertas. Jangan menggunakan tembok sebagai sarana mengungkapkan keinginan kita. Ya. Lalu yang kelima, ini kaitannya yang keempat tadi, kita memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara kita sebagai pelajar apa? Yang paling gampang saja. Bisa nggak masuk sekolah tidak telat, on time. Jam 7 sudah bisa sampai di sekolah. Karena kalian semua sudah mungkin hampir 2 tahun ini tidak pernah upacara, ya enggak? Ya. Bisa enggak ketika nanti kita melaksanakan upacara, kita on time, langsung menuju barisan masing-masing, kita untuk melaksanakan upacara. Ini sebuah bentuk kemampuan kita di dalam bela negara dalam skup yang paling kecil. Lalu kita lanjut, nasionalisme. Nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ini dalam arti sempit dan dalam arti luas. Ya. Dalam arti sempit apa anak-anakku? Sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Kata lainnya adalah
Calvinisme. Ini contohnya ketika itu negara Jerman di mana dipimpin oleh Hitler. Kita nggak boleh. Kalau di lingkungan kita apa, Bu? Kalau kita bersama teman-teman, pasti setiap orang, setiap anak bangga terhadap dirinya sendiri. Boleh. Tetapi jangan sampai biasanya yang menjadi permasalahan anak-anak itu kalau ketemu temannya ada kan punya nama, punya ayah, punya ibu. Ini biasanya terjadi ini di lingkungan kita. Manggil anak itu misalkan si Joni, bapaknya namanya Edi, dia nggak panggil Joni, dipanggil Edi, marah. Nah, sebenarnya ini kan sebuah kebanggaan, saya bangga punya Bapak Edi. Tapi ketika temannya memanggil itu marah, itu kan sebenarnya nggak perlu seperti itu. Itu berarti ini salah satu kalau kita contohkan di lingkungan kita, di diri kita adalah nasionalisme dalam arti sempit, ya. Lalu dalam arti luas adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ini kita wujudkan di dalam lingkungan kita sendiri. Bisa nggak kita menghargai teman-teman kita? Bentuk menghargai teman kita gimana? Ketika ada teman kita yang susah, kita bantu satu contoh. Ketika nanti sudah sekolah, dia nggak membawa pulpen. Oh iya ya, di dompet saya ini, di doskrip saya ada pulpen 2, saya pinjamkan. Itu adalah bentuk kita menghargai, bentuk kita bekerja sama. Tidak boleh pelit. Lanjut. Kita lanjutkan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme kita. Yang pertama, mengembangkan toleransi. Kebetulan di sekolah kita, karena kita sekolah negeri ada minimal 3 agama. Ya, dah. Lanjut. Mengembangkan, yang kedua persamaan di antara suku-suku bangsa. Lalu yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Nah, lanjut, kita lihat yang selanjutnya yaitu 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukuisme. Menganggap sukunya paling baik sendiri, itu tidak boleh. Yang kedua, Calvinisme. Menganggap bangsa kita lebih unggul, itu juga tidak boleh. Yang ketiga, provinsialisme. Sikap yang selalu berkutat dengan daerahnya, merasa aku wong Solo loh, berarti aku apik dhewe. Itu juga tidak boleh, ya. Kita nggak boleh seperti itu. Lalu yang keempat, ekstremisme. Sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Inilah yang dipentingkan kalau kita musyawarah, walaupun kita punya pendapat, kita harus mau menghargai ketika itu diputuskan bersama. Lanjut. Sikap patriotisme adalah sikap yang sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ini dalam arti untuk membela negara. Tidak seperti yang selama ini ada kasus-kasus merasa nilainya elek terus bunuh diri, itu tidak benar. Itu bukan sikap berkorban, justru itu sikap yang tidak baik, ya. Lanjut. Kita lihat ciri-ciri patriotisme. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang tidak perlu kita bahas karena tadi sudah kita bahas di awal. Lalu yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini sudah juga Ibu bahas tadi di depan. Lalu yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, ini yang perlu Ibu tegaskan. Dalam lingkungan sekolah kita aja, sering anak-anak diberikan tugas pada sekolah. Satu misal nanti kita sebentar lagi akan ulang tahun kemerdekaan RI. Ya. Secara otomatis ketika ada tugas dari sekolah harus siap. Lanjut, kita lihat yang keempat, tidak mengenal menyerah dan putus asa. Yang kelima, berjiwa pembaharu.
kita lihat sekarang implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 3. Yang pertama kita lihat dulu dari keluarga. Keberhasilan kita semua dimulai dari keluarga. Maka dikatakan di situ bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dalam keluarga. Misalkan menyaksikan film perjuangan, membaca buku perjuangan, atau mungkin juga kepada hal-hal yang tertentu. Yang kedua yaitu dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengikuti materi pembelajaran, dan bersungguh-sungguh di dalam belajarnya. Ya, itulah materi kita ya anak-anakku semuanya. Jangan lupa dirangkum ya. Nanti ada tugas dari kalian semuanya untuk mengirimkan ya dengan materi ini. Selamat belajar untuk materi yang selanjutnya dan untuk nanti pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu. Delaska Jaya.